Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 19 Juni 2025. Mengakhiri dengan baik. Ibrani 4 ayat 1-13 bisa Anda lihat nanti di Alkitab Anda sendiri. Tempat istirahat atau rest area menjadi tempat yang dicari oleh para pengendara. Di situ tersedia bahan bakar, makanan, minuman, kebutuhan lain, dan tentunya toilet. Namun sesungguhnya mereka lebih merindukan rumah karena rumah adalah tempat perhentian yang paling nyaman. Ada dua hal penting yang dibahas di teks ini. Yang pertama adalah hari perhentian. Hal ini didasarkan pada hari ke-7 saat Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Selain hari ke-7 ditetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, sebagai hari perhentian umat Allah. Kedua, tempat perhentian mengacu kepada tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Tanah Kanaan menjadi tempat perhentian Israel dari segala pengembaraan dan diberikan kepada yang beriman dan bukan bagi yang tidak taat serta menentang Allah. Atas kedua hal itu, penulis surat Ibrani mengingatkan agar umat hidup waspada dalam iman, berusaha hidup taat berdasarkan kandungan firman Allah, karena hidup kita terbuka di hadapan Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Hari perhentian akan tiba dan setiap orang pasti tiba di tempat perhentian itu. Namun, apakah setiap orang dapat tiba di hari perhentian dalam keadaan mengakhiri dengan baik, sehingga memasuki tempat perhentian yang disediakan Allah bagi hambanya? Rumah Bapa sebagai tempat perhentian adalah harapan dan kerinduan kita. Namun, untuk tiba di sana dalam keadaan baik dan berkenan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan usaha dan perjuangan sungguh-sungguh, yaitu berjuang melawan dosa, bertahan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan setia menghidupi firman Allah. Memang kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, namun kita harus terus berupaya dan berjuang untuk tetap setia kepada Allah, sebab Allah telah mengerjakan bagiannya untuk menyelamatkan. Saat ini kita memiliki tanggung jawab untuk terus setia kepada Allah, Sang Penyelamat kita. Maka berjalan dengan setia menuju ke hari dan tempat perhentian ilahi. Setialah sampai akhir hingga kita mengakhiri perjalanan hidup dengan baik di mata Allah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini
Aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.